Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franky Budiman, biasa dipanggil Franky. Saya adalah owner sekaligus koreografer dari Dance Force Indonesia. Dan ini adalah vlog pertama saya. Buat teman-teman yang penasaran apa itu Dance Force Indonesia, tonton terus sampai habis ya. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran apa itu Dance Force Indonesia, jadi kami adalah salah satu vendor wedding yang bergerak di bidang tari atau koreografi. Jadi singkatnya, kami menyediakan dance lesson untuk wedding seperti first dance, father daughter atau mother and son dance, flash mob dance, dan dance lainnya yang berhubungan dengan wedding. Itu juga termasuk performance oleh dancer seperti kids ballerina, adult ballerina, juga mungkin ada yang request Chinese Oriental dancer, atau apapun dance-nya yang teman-teman mau, kami bisa sediakan. Oke teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin cerita sedikit dulu ya. Jadi background saya adalah seorang dancer atau penari pada tahun 2000-an. Dan saya mulai memutuskan menjadi pengajar dance atau koreografer pada tahun 2010. Dan awal mula mengajar first dance untuk wedding tahun 2015. Tapi memang pada saat itu permintaan first dance untuk wedding masih sangat sedikit sekali peminatnya. Ya pasti teman-teman tahu ya, karena first dance kan bukan tradisi atau adat kita orang Asia. Nah, lama-kelamaan permintaan first dance untuk wedding ini terus meningkat. Bahkan orang-orang ingin belajar dance walaupun mereka tidak bisa dance. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak jadikan bisnis saja usaha wedding dance lesson ini. Nah, baru di tahun 2016 saya resmi menggunakan nama Dance Force Indonesia supaya orang-orang di luar lebih mudah mencari di mana mereka harus belajar wedding dance lesson. Dan pada tahun itu juga saya membuat official Instagram dan YouTube channel dengan nama Dance Force Indonesia. Teman-teman, saya akan ceritakan sejarah tentang Dance Force Indonesia dan bagaimana saya sampai bisa masuk ke dunia wedding. Sebelumnya ada 2 poin teman-teman. Yang pertama, selama saya sebagai dancer ataupun koreografer, saya tidak punya background atau kenalan di bidang wedding sama sekali. Yang kedua, saya tidak pernah terfikirkan untuk bisa bekerja di bidang wedding. Ya bener ya teman-teman. Tidak punya kenalan, gimana bisa mau kerja di bidang itu. Ceritanya gini teman-teman, ada salah satu wedding organizer, WO, yang menghubungi saya lewat telepon, dan dia meminta saya untuk mengajar first dance untuk klien mereka. Saya tidak kenal WO tersebut, jadi saya tanya, cici WO ini dapat kontak saya dari siapa? Lalu WO ini bilang, dia dapat kontak saya dari teman dancer saya yang namanya Eta. Oh oke, saya ingat teman saya memang ada, namanya Eta. Oke, saya tidak ragu lagi, saya terima tawaran WO tersebut untuk mengajar first dance klien mereka. Padahal WO tersebut belum tahu saya mengajarnya seperti apa, apakah nanti berantakan atau enggak. Tapi dia beri pekerjaan itu kepada saya dan seolah-olah mereka udah yakin kepada saya, padahal belum kenal sama sekali. Nah, klien pertama saya, dia wedding di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Ini hotel mewah di Jakarta. Dan itu bikin saya juga agak sedikit nervous juga, karena ini adalah acara pesta pernikahan yang pasti bukan acara kecil, pasti acara besar sekali. Dan pelan-pelan dari situ, WO ini selalu memberikan saya job first dance terus-menerus.
Walaupun mungkin waktu itu first dance belum terlalu populer ya teman-teman, masih 1 bulan mungkin sekali, 2 bulan mungkin sekali. Tapi WO ini selalu memberikan klien mereka untuk belajar first dance kepada saya. WO ini sangat berjasa sekali buat saya untuk bisa masuk ke dunia wedding. Nah, teman-teman penasaran nggak siapa nama WO ini? Pasti ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Namanya adalah Private Wedding Organizer. Ya, kalau buat teman-teman yang udah tahu pasti nggak asing lagi nama ini ya. Dan owner Private Wedding Organizer ini adalah Cik Lina. Cik Lina ini sangat baik sekali, sangat percaya sekali sama saya. Terima kasih Cik, semoga saya tidak mengecewakan klien-klien Cici yang saya latih. Nah, dari sini teman-teman, setiap WO tersebut memberikan saya job first dance. Saya record video dari klien yang pertama, klien kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu video hasil performance klien-klien ini saya posting di Instagram pribadi saya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin belajar first dance tapi tidak tahu harus belajar kemana. Karena pada saat itu memang tidak ada vendor yang menyediakan pelatihan untuk wedding dance. Nah, dari sini saya mulai dapat job-job di luar WO tersebut. Dan ada juga beberapa vendor wedding lainnya, mereka juga akhirnya kenal saya dan mereka merekomendasikan saya juga ke klien mereka. Dan klien-klien yang puas setelah saya latih, mereka juga tidak ragu-ragu merekomendasikan saya ke teman-teman dekat mereka, ke keluarga mereka. Jadi semakin banyak sekali peminat first dance ini. Nah, dari situlah teman-teman, awal mulanya saya bisa masuk ke dunia wedding berkat Private Wedding Organizer ini dan juga teman dancer saya yang namanya Eta. Jadi semua ini teman-teman adalah ketidaksengajaan yang berujung pekerjaan. Selama saya mengajar first dance, saya selalu bertemu berbagai macam karakter klien. Ada klien yang baik, sopan, ramah, pengertian. Ada juga klien yang humoris, selalu bercanda terus. Juga ada klien yang perfeksionis atau idealis, jadi dia merancang sedemikian konsep supaya perfect di hari H. Ada juga klien yang pasrah saja ikutin bagusnya seperti apa, jadi mereka tidak punya ide, tidak punya pengalaman, mereka pasrah saja. Nah, banyak sekali macam-macam karakter klien seperti ini ya teman-teman. Nah, apa yang paling saya suka? Sewaktu saya melihat klien perform di hari H mereka dengan penuh percaya diri, dengan tersenyum, dengan bahagia, mereka bisa menari first dance mereka di hari pernikahan dengan tanpa beban. Itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, rasa puas tersendiri yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Jadi sewaktu mereka berhasil melakukan first dance dengan lancar dan juga semua penonton tepuk tangan, mereka memberi selamat, mereka suka dengan performance-nya. Juga mungkin setelah pulang kadang juga teman-teman sering posting di IG story mereka ya, mereka suka lihat tariannya, dan itu adalah rasa puas yang tidak bisa dilukiskan kata-kata. Apalagi kalau klien juga memberikan testimoni yang baik kepada saya, itu juga merupakan semangat yang tidak bisa dinilai. Dan apa dukanya? Sebetulnya bukan duka yang berlebihan, duka yang terlalu ekstrim, tapi ini lebih ke perasaan saya sendiri saja. Jadi kadang saya sering merasa deg-degan
saat saya melihat klien saya ingin tampil first dance. Kenapa saya merasa deg-degan? Karena saya tidak mendapatkan detail yang saya perlukan sewaktu klien tersebut belajar first dance. Detail-detailnya seperti apa? 1. Baju pengantin. 2. Mungkin ukuran dance floor. 3. Tinggi high heel. 4. Apakah mereka latihan lagi di rumah? Seperti itu. Nah, detail-detail ini kalau tidak dipenuhin bisa membuat saya merasakan rasa deg-degan dan cemas di hari H. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar first dance, harap memperhatikan beberapa detail-detail ini ya teman-teman. Nanti saya akan bahas apa saja yang diperlukan saat mempersiapkan first dance. Nanti saya akan bikin vlog satu lagi untuk di situ untuk bahas hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ya teman-teman. Nah, kalau semua hal itu saya tidak dapat gambarannya, waktu saya membuat koreografi, saya akan membuat koreografi yang aman supaya tidak ada kesalahan yang serius saat pengantin akan melakukan first dance di hari H. Saat ini, Dance First Indonesia sudah ada beberapa asisten koreografer yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Kami semua siap membantu teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin merencanakan acara dance di pesta pernikahan teman-teman, tidak usah ragu, tidak usah takut. Teman-teman silakan hubungi kami. Teman-teman bisa discuss dengan kami, dance seperti apa yang teman-teman pengen, koreografi seperti apa, teman-teman bisa ceritakan semua ke kita. Nanti kita akan beri saran dan masukan yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini adalah vlog pertama saya, pengenalan tentang Dance First Indonesia. Dan kedepannya, saya akan buat vlog-vlog yang lebih menarik lagi. Terus ikutin vlog-vlog saya ya teman-teman. Jangan lupa tekan subscribe. Thank you.